Karena kelangkaan chip saat ini memang ya sulit menemukan suatu laptop terbaru tapi dengan range harga kurang lebih 4 jutaan. Rata-rata sekarang tuh ada di 5 jutaan ke atas. Namun sebenarnya ada laptop bagus di kisaran harga 4 jutaan. Pertama yang saya bisa rekomendasikan adalah Asus Chromebook Flip C214 yang udah saya review sebelumnya. Kalian bisa nonton nanti atau sekarang dan di situ bakal jawab apakah Chromebook tuh bakal cocok buat kalian atau enggak. Dan kalau misalkan kalian tuh enggak cocok sama Chromebook, kalian bisa meminang Axios Slimbook 13S1 yang berbasis Windows ini. Harganya ada di 4 jutaan, tapi nggak kayak laptop 4 jutaan atau laptop murah lain seperti biasanya. Bisa dikatakan itu cocok banget buat para pelajar, tapi dengan catatan tentunya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Yang pertama tentunya kita bicara masalah fisik dan biasanya ya laptop 4 jutaan tuh ya kesannya ya murahan, terus tuh tebal, gendut, atau misalkan kecil. Kalaupun kecil pun ya biasanya si bezelnya pun tebal. Pokoknya enggak banget lah masalah desain, yang penting tuh murah doang biasanya. Tapi ini berbeda. Nah, Axios Slimbook 13 ini tuh punya ukuran yang pas banget. Enak buat dibawa ke sekolah atau pas bepergian. Karena nggak berat dan nggak besar. Beratnya nggak sampai 1,3 kg, jadi cukup enteng. Si bezel layarnya juga punya ketebalan yang cukup tipis di bagian sisi kiri dan kanan. Setiap sudutnya udah dibekelin sama karet buat nyegah layar nempel langsung sama bodi waktu nutup. Kalian nggak akan percaya dengan fisiknya ini karena harganya tuh 4 jutaan aja. Kecuali dari sisi aspek material dari plastik yang kerasa banget murahan. Dan buat saya sih masih termaafkan ya. Untungnya juga walaupun plastik, si bodi belakangnya tuh dikasih finishing matte. Jadi nambahin kesan elegan. Kalau glossy, nah ini pasti kelihatan murahan banget. Axios Slimbook 13 ini juga punya charger 24 watt yang ukuran itu kecil dan enteng, nggak bikin makan tempat tas kita, sama kayak laptopnya. Yang kedua tuh masalah kelengkapan port. Kelengkapan portnya lumayan ya, ada satu buah jack 3,5 mm, ada satu USB 2.0, satu USB 3.0, ada slot micro SD nih. Nah, dimana kepake banget buat kalian yang selalu nyimpen data di micro SD ponsel, dan kalian bisa ngekopinya ke laptop ini. Terus yang disayangin ini punya mini HDMI, sebuah port yang agak jarang ditemuin ya. Saya rasa lebih baik diganti sama USB Type-C aja sih kalau emang full size HDMI itu gak bisa disematin di laptop ini. Lalu bonus di depannya ada kamera 2 megapiksel yang standar aja, yang cukup aja buat dipakai video call atau rapat. Jangan ngeharapin ya kamera depannya tuh bagus. Ketiga, aspek layarnya yang katanya sultan. Karena dengan ukuran 13,3 inci, dia punya resolusi 2,5K atau QHD atau 2560 kali 1440 pixel. Gila kan? Dan waktu dilihat dan digunain emang bener-bener tajam ya resolusinya. Nyaman buat dilihat. Apalagi permukaan layarnya tuh matte ya. Jadi enak dilihat dari pinggir. Nggak dikit ya. Laptop yang lebih mahal yang bahkan 10 jutaan yang resolusinya tuh masih 1080p aja. Tentunya ya layarnya itu pastilah berbanding lurus dengan harganya, terutama dari aspek color gamut. Si NTSC-nya tuh cuma 45% aja, jadi walaupun tajam ya resolusinya, kalian nggak kan bisa berharap warna yang dihasilkannya tuh tajam atau luas juga. Bisa-bisa kalau misalkan sama-sama bagus ya si warna dan resolusinya, harganya pasti jauh lebih mahal. Jadi dengan layarnya ini kalian jangan ngarep ya editing foto atau video warnanya tuh bakal akurat, jangan ngarep. Yang kedua adalah yang sepele emang, tapi ganggu buat saya di sektor kecerahan layarnya. Di keyboardnya tuh nggak punya tombol buat atur kecerahan layar, jadi ribet. Untungnya laptop ini bisa diupdate ke Windows 11, di mana di Windows 11 versi terbaru tuh ada control panel yang bisa buat kita ngatur kecerahan dengan mudah. Dan nyambung ya ke keyboard sektor lainnya, dia punya key travel yang cukup oke, tapi buat saya terlalu empuk. Cukup aja lah di harganya ini. Dan sayangnya tombol powernya tuh nyatu sama keyboardnya yang buat saya tuh sering kepencet. Untungnya keyboardnya itu kebantu sama trackpad yang cukup luas di kelasnya. Trackpad ini juga punya permukaan yang matte juga. Nggak glossy, jadi nyaman digunakan buat gestur ini itu tuh nyaman. Dengan layar 13,3 inci yang punya resolusi tajam, terus ditemenin sama keyboard dan si key travelnya juga oke, terus juga masalah si trackpad dan bodinya tuh udah dukung banget ya, jadi masalah fisik tuh udah oke lah. Nah, tapi gimana masalah performanya gitu? Keempat tuh Intel Celeron N4020. Prosesornya itu sebenarnya bukan yang baru ya, udah diluncurin 2019 lalu. Tapi prosesornya itu masih bisa dikatakan prosesor yang paling bersahabat dalam harga dan lebih memberikan pengalaman power efisiensi yang lebih baik.
Prosesor quad-core ini punya clock speed tertinggi 2,8 GHz dan clock speed dasarnya 1,1 GHz, ditemenin sama RAM 6 GB dan penyimpanannya udah tipe SSD SATA yang masih bisa diganti dengan mudah karena ada panel tersendiri buat dibukanya. Nah, performa keserian tuh sebenarnya udah oke banget ya. Oke bangetnya ini dalam konteks kerjaan biasa, kayak ngetik, buat presentasi, buat ngitung Excel, hiburan browsing YouTube, atau ya kerjaan standar lainnya. Jangan berharap bisa editing yang canggih banget, terus jangan juga berharap kalian tuh bisa gaming di laptop ini. Kalian mending ya nabung lebih aja buat dapet spesifikasi yang lebih oke. Ya bisa aja sih dipaksain, cuman ya nggak akan lancar. Pasti banyak hambatan. Terkadang performanya tuh nge-lag ya walaupun kerjaan sehari-hari kayak browsing atau nonton video YouTube. Hal ini dikarenakan karena si layarnya tuh punya resolusi tinggi tapi dibekali dengan GPU Intel UHD 600 yang performanya tuh standar aja. Yap, resolusi tinggi itu bakal ngaruh banget ya ke performa keseharian kalian. Semakin tinggi resolusi, semakin berat ya kerja laptop. Selain itu, resolusi tinggi juga ngaruh banget ya ke konsumsi daya kalian. Bisa dikatakan daya tahan baterai laptop ini tuh biasa aja karena ya resolusinya tadi tinggi. Nggak bisa dikatakan awet, tapi nggak bisa dikatakan boros banget. Pemakaian ringan ke agak berat dengan standar ngetik, browsing, dan sesekali muter video di mana memang speakernya tuh lumayan nendang ya di harganya, baterainya tuh kurang lebih bisa bertahan 4 jaman. Jadi harus ada yang dibayar ya dengan resolusinya yang tinggi ini. Nggak cuma enak dilihat doang dan nggak cuma harganya yang murah doang. Tapi yang saya suka, walaupun si laptop ini tuh dipakainya lumayan intens ya, si laptopnya tuh nggak berisik dan nggak panas gitu, standar aja. Dengan harga 3,8 juta kalian udah bisa dapat ya si laptop ini. Tapi dengan varian SSD-nya tuh 128 GB dan nggak dapat Windows 10 yang original. Kalian jadi harus nginstal sendiri biar bisa nikmatin laptop ini. Kalau misalkan kalian tuh nggak mau ribet nginstal ini, itu kalian bisa beli yang 256 GB udah termasuk Windows 10 yang ori, tapi dengan harganya tuh 4,3 jutaan. Itu pun bisa diupdate ya ke Windows 11. Dan gak lupa kalau misalkan kalian beli laptop ini udah dikasih sleeve laptopnya ya, warna hitam, dan itu tuh bikin aman kalau misalkan kalian mau bawa kemana. So, dengan harga kurang lebih 4 jutaan, Axios Slimbook 13S1 itu bisa dikatakan worth it buat kalian casual user yang memerlukan sebuah perangkat laptop yang nggak ribet, mudah ya dibawa mobile. Tapi tidak melupakan masalah kualitas layar dengan performa yang udah pas buat ngerjain tugas-tugas sekolahan atau kantoran yang dasar. Dan kalau misalkan kalian tuh pengen sesuatu yang lebih fresh dan lebih simpel, khususnya dalam konteks si sistem operasinya, kalian bisa beli Chromebook ya. Dan di kurang lebih harga segini ada Asus Chromebook Flip C214. Saya udah pernah review ya, kalian bisa nonton habis nonton video ini, oke? Jadi sekian aja review Axios Slimbook 13 ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.